Shalom. Mari langsung saja kita buka bersama Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, apa kata firman Tuhan di sana? Kita baca sama-sama saudara. Pengkhotbah 11 ayat 8, kita baca bersama. Kalau sudah ada, kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi teguran, nasihat dan juga penuntun hidup kita ya. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sudah ada, kita baca bersama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Firman ini berkata, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Siapa yang mau panjang umur? Hari ini kita ada di tempat ini, itu membuktikan bahwa kita ini diberi sama Tuhan umur panjang. Artinya kita masih ada hari ini. Kalau kita diberi umur panjang, kata firman Tuhan, bersukacitalah. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, di dalam hidup ini bukan hanya yang baik yang akan kita alami. Ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan berpikir ikut Tuhan itu, wah pasti semuanya baik, semuanya bahagia ya. Alkitab berkata, barang siapa yang sungguh-sungguh mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus, maka dia akan menderita. Jadi kalau saudara belum menderita, berarti belum sungguh-sungguh hidup beribadah. Yang sudah merasakan penderitaan berapa banyak? Yang belum, saya doakan supaya menderita. Ya. Satu kali dalam satu wawancara saya ditanya, Bu, kenapa ibu bisa tetap kuat di dalam mengikuti Yesus? Menghadapi tantangan yang begitu berat, terutama dari pihak keluarga saya, pada waktu itu saya mau dibunuh. Saya jawab saudara, saya nggak tahu juga itu jawabannya, memang ya saya jawab apa adanya aja. Ya mungkin saya kuat ikut Yesus menghadapi tantangan banyak karena waktu itu saya belum dengar khotbah pendeta-pendeta. Amin. Kenapa banyak orang kecewa? Kenapa banyak orang akhirnya kepahitan di dalam hidup ya? Karena dengar khotbah yang enak-enak. Ikut Yesus nggak ada masalah, ikut Yesus pokoknya semua selesai. Ingatlah akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Ini hidup. Kita nggak bisa pegang kendali di dalam hidup kita. Kita mau yang baik yang datang, kita mau yang baik yang terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan yang tidak baik terjadi, ingat Alkitab sudah tulis itu. Apalagi yang namanya kematian. Hari yang gelap itu satu saat akan datang kepada kita. Makanya ingat, jangan terbuai hidup ini. Ya, sehingga kita tidak pernah ingat akan hari-hari kemalangan, hari-hari kesusahan. Karena itu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini saudara? Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, ini ayatnya bisa ditayangkan apa enggak ya multimedia? Bisa ya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata supaya kita bisa baca sama-sama. Jadi lain ya kalau kita bisa membaca Alkitab bersama, bukan cuma saya yang baca. Yuk. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 mulai, firman Tuhan berkata, baca bersama. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara perhatikan, ini berbicara tentang perencanaan. Di dalam hidup kita semua harus punya perencanaan. Gak boleh hidup tanpa perencanaan, itu namanya sembrono, sembarangan.
Kita harus punya perencanaan atas anak-anak kita, masa depan mereka, atas bisnis kita. Harus ada perencanaan di dalam hidup ini. Sebab orang yang hidup tanpa perencanaan itu pasti ya hidupnya ya kayak begitu, saudara. Kita semua harus punya perencanaan di dalam mengatur keuangan, di dalam mengatur anak-anak kita, masa depan mereka. Harus ada perencanaan. Tetapi saudara, kita harus punya perencanaan. Kamu yang berkata hari ini aku akan atau besok kami akan berangkat ke kota anu, di sana kami akan berdagang, akan tinggal setahun, mendapat untung. Ini perencanaan. Boleh nggak kita punya perencanaan? Harus memiliki perencanaan. Kalau punya uang jangan langsung dihabiskan. Saya banyak melihat kehidupan orang Kristen yang akhirnya babak belur. Kenapa? Nggak punya perencanaan. Dapat berkat dia bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi uang ini mau saya habiskan. Dapat gaji tanggal 1 langsung dihambur-hamburkan dengan alasan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, itu beda ayatnya, jangan salah pakai ayat. Bisa berabe nanti. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak jadi berkat? Karena nggak ada perencanaan. Kita harus punya perencanaan. Dikatakan di sini, ya, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota anu, di sana kami akan tinggal, berdagang setahun dapat untung. Sedang dikatakan di sana apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu dikatakan di sana sebenarnya apa saudara? Kita lanjut ayat yang berikutnya. Tolong multimedia ikut saya ya. Kalau belum ngopi bisa dikasih kopi ya. Iya, sekarang kita sudah di ayat yang ketiga ya. Dikatakan di sana ayat yang ke berapa tadi ya? 13, 14. Sebenarnya kita baca sama-sama. Sebenarnya kamu harus berkata apa saudara? Kami akan hidup dan kita harus selalu berkata kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki. Oke, kita punya perencanaan, tetapi jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Ayat ini berkata, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan 5 menit ke depan tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita yang berkata hari ini besok kami mau ke kota ini ke kota itu, jangan pernah lupa berkata Tuhan kalau engkau menghendaki. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Siapakah kita ini manusia? Kita tidak punya pengetahuan, kita tidak punya kebisaan, kehebatan untuk mengetahui jalan hidup kita itu. Bahkan 5 menit ke depan gak ada yang tahu. Tapi penting bagi kita, libatkan Tuhan. Anak-anak muda yang mau cari jodoh, libatkan Tuhan. Engkau harus berani berkata, kalau ini bukan jodoh saya, putus dalam nama Yesus, amin. Yang anak-anak muda bilang amin. Yang orang tua gak usah bilang amin. Sudah terlanjur nikah gak usah putus. Ya sudah, bayar harga saja. Tapi yang muda-muda, engkau harus berani berkata, Tuhan kalau engkau menghendaki, mungkin aku akan menikah dengan dia kalau dia jodohku. Kalau bukan, Tuhan putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus berani, bapak-bapak engkau yang akan mengambil keputusan bisnis, libatkan Tuhan. Tuhan kalau engkau tidak berkehendak, ya Tuhan yang berperkara, batalkan semuanya, aku siap. Jangan sampai kita dengan gagahnya kita berpikir dengan kehebatan kita sendiri pasti bisa. Karena Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Salah satu cara kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adalah apa? Libatkan Tuhan di dalam segala perencanaan hidup kita. Mau kita beli rumah, mau kita beli sesuatu, tanya Tuhan, apakah engkau berkehendak Tuhan?
Kalau Tuhan berkehendak pasti jalannya begini, begini, begini. Minta tanda dari Tuhan. Karena Tuhan itu yang sanggup meluputkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam usaha, bisnis, apapun yang kita lakukan. Karena itu ayat ini berkata punya perencanaan harus. Tetapi jangan lupa berkata Tuhan, kalau engkau menghendaki. Banyak dari kita yang bertindak dengan kehebatan kita, pikiran kita, sudah pasti ini yang terbaik. Kita tidak punya cukup pengetahuan dan hikmat. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak-bapak engkau yang berbisnis, selalu ajak istrimu bicara. Berdua, gandeng tangan, libatkan istri. Karena istri itu Tuhan taruh di tempat sampingmu untuk menjadi penolong. Jangan bertindak sendiri. Waktu kita dan istri, suami istri sepakat, kita sama-sama berdoa, Tuhan itu pasti menjawab dan itu yang terbaik. Tapi yang saya dapat tuh banyak suami memutuskan sendiri, tidak pernah menghargai istri. Kamu ngertinya di dapur aja, pokoknya ngeliwet. Nggak boleh. Istrimu itu kawan pewaris kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan di sampingmu. Jangan bertindak sendiri, ajak istri, libatkan istri dalam setiap keputusan. Lalu berdoa bersama-sama, bergandeng tangan di dalam segala hal. Di dalam bisnismu, di dalam apapun yang kau mau putuskan, libatkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu, kata firman Tuhan? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja ada lalu lenyap. Kita nggak tahu saudara. Mungkin yang di sebelah kiri saudara minggu depan sudah tidak ada. Nggak ada yang tahu, coba lihat sebelah kirinya. Sebelah kanan mungkin besok. Nah, ya, kita nggak ada yang tahu hidup ini. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. 5 menit ke depan aja kita nggak tahu. Kenapa kita harus terus mengandalkan Tuhan dan berkata Tuhan jika engkau menghendaki. Itu tanda kita hidup mengandalkan Tuhan. Tidak cukup saudara hanya ke gereja seminggu sekali. Bagaimana praktek di dalam kita berkata kita percaya Tuhan, libatkan Dia di dalam segala hal di hidup kita. Dalam engkau mengelola keuangan, libatkan Tuhan. Untuk apa? Harta yang kau percayakan di tangan saya ini Tuhan. Ya, dalam segala hal, mau beli barang mewah, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan, ini untuk apa saya pakai ini? Kalau cuma untuk sombong-sombongan gak ada artinya, buat apa saudara? Ya, gak penting, gak perlu. Tapi kita berdoa, Tuhan, tuntun saya. Apakah engkau berkehendak? Apa yang Tuhan mau? Ya. Jika engkau ingin berbuat ini dan itu, katakan Tuhan, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan akan berbuat ini dan itu. Kalau kita sudah sampai di titik itu ya kapanpun Tuhan mau panggil berarti kan kita siap. Ya, bapak-bapak yang masih terikat dosa, enggak usah angkat tangan. Ya, saya yakin di sini tidak ada bapak-bapak yang selingkuh ya. Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Ya, apalagi mau berbuat dosa. Udahlah jauh-jauh dari pikiran kita. Mau selingkuh, mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sudahlah saudara. Alkitab berkata sudah terlalu banyak waktu yang kau pakai untuk hidup bagi dirimu sendiri. Mari kita hidup bagi kepentingan Tuhan saja. Tetapi sekarang dikatakan di sana ayat yang berikutnya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari-hari ini banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi congkak, sombong. Dari mana kita bisa tahu kesombongan itu? Waktu kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam perencanaannya, itu adalah orang yang sombong. Orang yang angkuh. Orang sombong bisa gak mendapatkan apa yang dia mau? Bisa, dan sangat bisa.
Tetapi sesuatu yang dibangun di atas dasar kesombongan tidak akan bertahan lama. Seorang raja di Alkitab di Israel, ya, ini kisahnya tidak jarang dibahas, saudara. Kita lihat bersama dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Ya, ada seorang raja yang pernah memerintah di Israel bernama Simri. Ya, siapa Simri ini? Dia adalah seorang raja, dia adalah seorang panglima saat itu perang, tetapi akhirnya dia membunuh Raja Ela yang memerintah di Tirsa pada saat itu. Saat Raja Ela mabuk-mabukan, ya, lalu dia membunuh Raja Ela. Dia bunuh dan seluruh keluarganya, bahkan semua pengikutnya dia bunuh. Lalu Simri ini mengangkat dirinya menjadi raja dengan kekuatannya dan kesombongannya. Ya, dan apa yang terjadi? Kita baca 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-8, saudara. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 8, dalam tahun ke-26 zaman Asa Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Simri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan raja. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Asa yang menjadi kepala istana di Tirsa, ayat 10, datanglah Simri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Raja Asa Raja Yehuda. Dan ia menjadi raja menggantikan dia. Jadi Simri membunuh Raja Ela, lalu dia mengangkat dirinya menjadi raja. Dia berhasil, ya, dengan kesombongan, kelicikan, semua rencananya itu terjadi. Tetapi saudara, ayat yang ke-11 berkata, pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Bahkan bukan cuma Raja Ela, seluruh keluarganya itu dibunuh, saudara. Tak ada satupun, ya, tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup. Juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah, ya, dikatakan di sana, Simri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantara Nabi Yehu. Ayat yang ke-13, oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Ya, selebihnya riwayat Ela dan segala yang dilakukannya itu, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Tapi ayat 15 kita lihat, saudara, sesuatu yang dibangun dengan kesombongan tanpa melibatkan Tuhan. Ayat 15, dalam tahun ke-20 zaman Asa Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Ia memerintah berapa lama, saudara? Cuma berapa lama? 7 hari lamanya. Dia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Lalu di sana dikatakan sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Simri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Ya, mereka tidak terima, akhirnya mereka melantik Omri, panglima, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka akan mengepung Tirsa, mengepung Raja Simri. Apa yang terjadi? Ayat 17, ketika Omri dan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mengepung Tirsa, segera sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja. Lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri berada di dalamnya. Dan ia mati oleh karena dosa-dosa yang dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya
dari riwayat Simri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kita lihat di sini saudara, sangat berbahaya ketika kita membangun sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang dengan kesombongan, firman Tuhan berkata, tadi kita sudah baca ya, lihat dengan congkakmu engkau memegahkan diri. Kita mengatur segala sesuatu di hidup kita karena kita pikir kita bisa. Simri berhasil mendapatkan apa yang dia mau dengan kekuatannya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Dia berhasil membunuh dan menyingkirkan Raja Ela dan seluruh pasukannya. Tetapi sesuatu yang dibangun dengan kesombongan tidak akan bertahan lama. Cuma 7 hari. Dan apa yang terjadi? Simri akhirnya bunuh diri dengan membakar seluruh istana dan keluarganya, mati semuanya. Kita berdoa saudara. Kita tidak pernah tahu hidup ini ke depan apa yang akan terjadi. Tapi Alkitab tidak pernah salah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hikmatnya sendiri, kepandaiannya sendiri. Mari hari-hari ini kita banyak duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan kalau engkau menghendakinya, aku akan melakukan ini dan itu, aku akan begini, aku akan begitu, jika Tuhan menghendakinya. Saudara, kita semua satu saat akan dipanggil pulang, cuma tinggal waktu saja, gak tahu kapan. Tapi mari kita berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam sisa hidup kita. Katakan, Tuhan apa yang kau mau untuk aku lakukan? Bicara dan tuntun aku, kasih tahu Tuhan. Supaya ketika satu saat kita menghadap Tuhan, kita bisa berkata, aku sudah melakukan kehendak-Mu. Kenapa? Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan mereka yang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tuhan bilang, satu saat aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan, enyahlah engkau daripadaku. Tetapi Tuhan berkata, dan dia akan mengumpulkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi apa goal dari kekristenan kita selama hidup di dunia ini? Melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan kehendak kita. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Dimulai dari mana? Dari rumah tangga kita. Banyak orang berkata, bagaimana melakukan kehendak Bapa itu, Bu? Saya bingung, Bu. Apa kehendak Bapa? Firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman, dimulai dari rumah tanggamu sebagai suami, engkau menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Lalu untuk bicara tentang rencana Tuhan yang lebih besar, apa proyek-proyek Tuhan yang akan ditaruh dalam hidup kita, waktu kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, maka Dia akan terus menuntun kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Dalam hidup ini, saya orang di Jakarta banyak tanya, Bu, Ibu buka gereja kapan? Saya ini mau ke gerejanya Ibu, saya sudah srek sama khotbah-khotbah Ibu. Kapan Bu buka gereja? Banyak orang yang berkata, Ibu butuh apa? Saya dukung Bu, Ibu buka gereja, butuh gedung, butuh apa? Saya bilang, Tuhan belum kasih tahu ke saya dan saya tidak dapat itu. Itu bukan kehendak Tuhan buat saya. Semua bilang, sudah waktunya loh Bu buka gereja. Saya bilang goal dari pelayanan itu bukan hanya harus menjadi gembala semuanya. Hari ini saya lebih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bisa masuk ke seluruh denominasi gereja. Dan itu panggilan Tuhan buat saya. Tapi orang-orang bilang, Ibu harus pikir hari tua loh. Kalau Ibu jadi gembala lebih nyaman. Berdosa banget orang yang berpikir begitu. Kita ini hamba Tuhan. Jangan dengan rekayasa manusia, lalu kita mulai merancang sesuatu dan kita pikir itu yang Tuhan mau. Enggak saudara. Mari kita mulai belajar hidup bagi kepentingan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Bukan berjalan dengan maunya kita, dengan pikirannya kita. Saya bilang ya mungkin sebagian orang berpikir dengan menjadi gembala saya buka gereja itu goal. Enggak. Goalnya apa? Tuhan mau. Saya memberkati gereja-gereja kecil di desa-desa. Kami hidup bagi kepentingan Tuhan itu cukup. Kalau Tuhan tidak menuntun, kalau Tuhan tidak berkehendak, mau didukung siapapun juga,
Saya bilang enggak. Saya mau berjalan dan melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Bukan untuk cari untung. Makanya hidup ini bukan cuma soal bicara berkat, mujizat. Tapi hidup ini bicara soal menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Temukan itu saudara. Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Dan kita bisa menyenangkan Tuhan. Menundukkan diri, merendahkan diri di kaki Tuhan. Hari ini sadarilah bahwa kita tidak punya kekuatan lain. Tapi kita punya Tuhan satu-satunya yang mengetahui. Bukan cuma 5 menit ke depan, bukan cuma besok. Tuhan tahu 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Bagian kita berserah dan menyerahkan diri kita kepada Dia. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan, tidak ada seorang pun dari kami yang tahu persis akan hidup kami. Jangankan besok, 5 menit ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu hari ini terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Tanda kami melibatkan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara di hidup kami. Jika Engkau menghendakinya Tuhan, kami akan berbuat ini dan itu. Sertai kami dengan perkenanan-Mu Tuhan. Sertai di dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan. Kami minta perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Jangan Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh dengan congkak kami. Lupa menyertakan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bawa umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Setiap kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Saya ingin suami istri bergandengan tangan. Mari yang suami istri yang datang sama-sama bergandengan tangan. Atau saudara yang datang dengan anak. Tanda kita mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, kami serahkan rumah tangga, pekerjaan dan segala sesuatunya. Kami bersepakat, suami istri, kami sekeluarga, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan hari ini. Ambil alih Tuhan. Kami tidak punya cukup kekuatan. Kami tidak punya cukup apapun yang bisa kami andalkan selain Tuhan yang pegang kendali di atas hidup kami. Usaha, pekerjaan, bisnis. Ajar kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami menaruh segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan kami, Bapa, tuntun kami melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Kami mau berhenti dari segala congkak dan kesombongan kami, Tuhan. Bawa kami duduk di kaki-Mu.